Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang akan Bapak bahas materi hari ini adalah tentang pembelajaran keempat, hidup lapang dengan berbagi dengan materi zakat. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum Bapak mulai pembahasan materi, Bapak akan memaparkan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan ke depan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, di mana setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan 1. Dapat meyakini makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. 2. Membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. 3. Menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. 4. Membedakan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. 5. Menciptakan ide-ide kegiatan yang serupa dengan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang 6. Mempraktikkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Setelah Bapak menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai ke depan, sekarang Bapak akan masuk ke dalam materi tentang zakat. Kita awali materi zakat ini dengan pengertian dari zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat berarti menyisihkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada fakir, miskin, dan orang-orang yang berhak menerimanya. Setelah tadi Bapak memaparkan pengertian tentang zakat, sekarang Bapak akan membahas tentang hukum zakat. Jadi zakat itu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Di mana syarat ini adalah sudah memenuhi haul dan nisab. Haul ialah batas minimal pengumpulan harta, sedangkan nisab adalah batas harta yang dikumpulkan. Menunaikan zakat sendiri merupakan salah satu bentuk ibadah dan kepedulian sosial terhadap sesama. Jadi dengan adanya perintah ibadah zakat ini, diharapkan hubungan sosial antara satu sama lain dapat terjalin dengan rukun dan erat. Untuk memenuhi kewajiban seseorang dalam menunaikan zakat, seseorang itu harus sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Berikut ada beberapa syarat wajib zakat yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang sudah baligh dan berakal. Yang pertama adalah beragama Islam dan baligh. Baligh di sini artinya adalah sudah dewasa, sudah memenuhi batas usia dewasa. Bagi laki-laki, usia dewasa 15 tahun, perempuan 15 tahun.
Apabila perempuan sudah haid dan laki-laki sudah mimpi basah, itu sudah dikategorikan dewasa. Yang kedua, berakal sehat. Maksudnya adalah tidak sedang gila. Jadi seseorang yang memiliki akal sehat, nah, itu wajib untuk zakat. Yang ketiga, merdeka. Merdeka artinya tidak terikat oleh siapapun. Jadi tidak ada perbudakan dalam hal seperti ini. Yang keempat, milik penuh. Jadi zakat yang harus dikeluarkan itu adalah milik penuh, bukan milik dari orang lain atau milik dari siapapun. Yang kelima, syarat wajib yang kelima adalah mencapai nisab, di mana nisab ini adalah batas benda atau batas harta yang dikumpulkan. Nah, jadi kalau seseorang sudah memenuhi batas harta yang dikumpulkan, maka seseorang tersebut sudah termasuk wajib zakat. Yang terakhir, syarat wajib zakat adalah berlaku 1 tahun. Jadi di mana seseorang yang sudah mengumpulkan hartanya selama 1 tahun, nah, sudah memenuhi batas harta dan batasnya 1 tahun, maka dia wajib untuk menunaikan zakat. Zakat dibagi dua. Zakat itu pertama zakat mal, yang kedua zakat fitrah. Zakat mal ialah zakat yang dikeluarkan dari harta benda seperti emas, perak, perniagaan, dan hasil pertanian. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sebagai bentuk pensucian diri. Sekarang Bapak akan membahas satu-satu zakat mal dan zakat fitrah. Yang pertama kita akan membahas dulu zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Jadi zakat fitrah itu ialah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Zakat fitrah ini juga disebut juga dengan zakat jiwa karena membersihkan jiwa atau membersihkan diri. Harta yang dikeluarkan dalam mengeluarkan zakat fitrah adalah berupa makanan pokok, bahan pokok, atau bisa juga disetarakan dengan uang. Jadi besaran zakat yang ditetapkan berdasarkan bahan pokok adalah bahan pokok yang dikonsumsi seperti beras, gandum, dan lain-lain, di mana banyaknya itu sebesar 2,5 kg atau 3, liter. Zakat fitrah ini wajib dikeluarkan bagi seluruh umat Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik yang sudah baligh maupun yang belum baligh. Jadi, apabila yang belum baligh seperti anak-anak, maka yang membayarkan kewajiban zakat fitrahnya adalah kepala keluarga. Jadi, zakat fitrah itu tujuannya untuk membersihkan diri, yang dimana setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan, maka disempurnakanlah puasa Ramadannya dengan menjalankan zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini juga merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama, di mana yang membutuhkan. Setelah Bapak tadi menjelaskan tentang zakat fitrah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang apa itu zakat mal. Jadi zakat mal ini bukan seperti zakat fitrah yang membersihkan jiwa, tetapi zakat mal ini adalah membersihkan harta, di mana zakat mal ialah mengeluarkan harta oleh seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai syariat Islam dan sudah memenuhi batas haul dan nisab. Jadi di zakat mal, orang yang harus memberikan zakatnya adalah yang sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Dan orang yang mengeluarkan zakat mal ini dinamakan
mujaki, sedangkan yang menerimanya disebut mustahik. Dalam menentukan siapa yang wajib menunaikan zakat ada ketentuan, salah satunya ketentuan nisab, di mana nisab ini ialah batas minimal harta yang wajib dizakati atau harta yang dikumpulkan oleh seseorang yang sudah memenuhi syarat. Adapun beberapa contoh nisab zakat, yang pertama zakat emas batasnya 85 gram, batas perak 595 gram. Zakat perdagangan setara dengan nilai nisab emas 85 gram dan zakat pertanian sebesar 527 kg. Dan batas harta ini harus sudah memenuhi batas 1 tahun atau yang disebut haul. Jadi, untuk menentukan siapa yang berhak mengeluarkan zakat ada ketentuan yang harus dipenuhi. Untuk penyaluran zakat, kepada siapa kita harus mengeluarkan zakat? Jadi ada beberapa ketentuan, salah satunya dalam surat At-Taubah ayat ke-60 yang menjelaskan bahwa penyaluran zakat fitrah itu diberikan kepada 8 golongan. Nah, 8 golongan ini disebut juga mustahik. Nah, mustahik ini adalah orang yang berhak menerima zakat. Nah, mustahik ini digolongkan ke dalam 8 golongan yang disebut dengan asnaf, di mana 8 golongan ini antara lain yang pertama, fakir. Siapa itu fakir? Fakir itu ialah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan. Jadi fakir ini tidak mempunyai apa-apa. Dia tidak punya pekerjaan dan dia juga tidak mempunyai harta. Yang kedua, miskin. Nah, kalau miskin berbeda dengan fakir. Jadi miskin itu memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi seseorang yang miskin ini punya harta tidak mencukupi kebutuhannya. Yang ketiga, amil zakat. Nah, amil ini adalah para petugas yang dipercaya untuk mengumpulkan dan bertugas juga membagikan kepada berhak. Jadi, tugas para amil adalah mengelola zakat yang diberikan oleh para muzaki. Yang keempat, mu'alaf. Nah, mu'alaf ini ialah orang yang baru masuk Islam. Nah, kenapa diberi zakat? Untuk memperkuat pembelajaran terhadap Islam. Jadi, diberikanlah zakat. Yang kelima, riqab. Nah, riqab ini adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya. Nah, ini berlaku di zaman Nabi. Nah, karena di zaman sekarang tidak ada budak yang diperdagangkan. Yang keenam ada gharim. Gharim ini adalah orang yang terlilit hutang, di mana hutangnya itu untuk keperluan yang baik, bukan untuk keperluan yang tidak baik, bukan untuk keperluan kejahatan. Yang ketujuh, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah itu maksudnya kalau dulu itu adalah para mujahid yang berperang. Nah, tapi sekarang para pejuang jalan Allah itu adalah guru agama, para orang yang mengelola masjid. Nah, jadi yang berjuang atas dasar di jalan Allah, menegakkan agamanya Allah. Yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Tapi Ibnu Sabil ini adalah orang yang sedang perjalanan untuk keperluan yang baik. Nah, jadi bukan untuk keperluan yang maksiat, tapi untuk kebaikan. Contoh, dia berpergian untuk kepentingan belajar, mengunjungi saudaranya. Nah, itulah yang disebut dengan Ibnu Sabil.
Setelah kalian mengetahui tentang pengertian zakat, macam-macam zakat, dan juga kalian mengetahui siapa yang berhak mengeluarkan dan menerima zakat, sekarang Bapak akan menjelaskan manfaat zakat. Jadi, zakat itu memiliki banyak manfaat. Di antaranya, satu, membersihkan harta dan mensucikan diri. Yang kedua, membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial. Dan yang keempat, memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Alhamdulillah, kita sudah membahas panjang lebar tentang zakat. Kesimpulan dari pembelajaran ini bahwa Allah memerintahkan kepada umatnya untuk menjalankan kewajiban memberikan sebagian hartanya kepada yang memerlukan. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.